Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang yang paling bahagia. Nah, kira-kira nih teman-teman, siapakah orang yang paling bahagia itu? Apakah dia yang banyak hartanya? Atau dia yang banyak istrinya? Atau dia yang apapun kemauannya, apapun keinginannya selalu terpenuhi? Apakah yang demikian itu orang yang paling bahagia? Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As'adun nasi man lahu qalbun alimun bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi maudi'in kana. Orang yang paling bahagia adalah dia yang mengetahui, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertainya, selalu membersamainya kapanpun dan dimanapun ia berada. Mengapa demikian? Karena logikanya gini, orang kalau sudah sama yang disayang, kalau sudah sama yang dicinta, dia akan selalu bahagia ketika bersama. Itu sama orang, apalagi ini sama manusia, ini sama Allah. Tidak ada kecintaan seorang mukmin yang melebihi kecintaannya terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dalam diri seorang mukmin kok dia masih menafikan itu, dalam arti dia tidak menomorsatukan Tuhannya, berarti nggih nyon ngapunten, imannya berada dalam tanda kutip, kan gitu. Jadi ketika mengetahui, jadi ketika bersama yang disayang, bersama yang dicinta adalah sebuah kebahagiaan, maka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertainya adalah sebuah modal utama, sebuah modal besar untuk menjadi orang yang paling bahagia. Itu yang pertama. As'adun nas yang kedua, kata Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa badanun sabirun ala ta'ati wal marozi. Orang yang senantiasa bersabar ketika menjalankan ketaatan dan ketika diuji. Menjalankan ketaatan misalnya ibadah, sholat, subuh lagi, kan berat banget tuh. Tapi dia mampu memaksa dirinya, dia bangun pagi-pagi, dia ambil air wudhu, dia sholat di barisan shaf paling depan. Masya Allah, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, sebuah kebahagiaan yang hakiki, gitu. Kemudian sabar ketika diuji gagal panen misalnya. Tahun ini gagal panen, nggak apa-apa lah, tapi yakin dan percaya bahwa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan rencana indahnya. Oh, itu juga sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Yang ada adalah kebahagiaan dan kebahagiaan. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menambahkan bersabar untuk tidak berbuat kemaksiatan. Misalnya seorang santri, lihat nih, ada uang 100.000 tergeletak di kamar, posisi belum kiriman, benar-benar nggak ada uang dan baru lapar. Sebenarnya dia mampu untuk mengambil uang itu, dia pakai uangnya untuk jajan, tapi dia tidak memilih untuk itu karena dia tahu bahwa mencuri adalah perkara yang haram, bahwa mencuri adalah perkara yang tidak diperbolehkan agama.
dia tidak memakai uang itu, itu juga merupakan sebuah kebahagiaan. Lalu yang terakhir, wa qanaatun ay ridho bima fil yati. Orang yang mampu qanaah, orang yang bisa menerima atas apa yang menjadi bagiannya. Tidak lihat kanan kiri, tengok tetangga kanannya misalnya motornya baru, tengok tetangga kirinya mobilnya baru, lihat tetangga depan rumahnya baru. Nah, orang-orang yang seperti ini dia bukan orang yang memiliki sifat qanaah. Justru dia yang seperti ini itu akan menyakiti dirinya sendiri, dia akan menyiksa dirinya sendiri karena dia bikin batasan kebahagiaannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam doanya, Rabbi qani'ni bima rozaktani wa barikli bima a'taitani innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah atas apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku, berkailah apa yang telah Engkau berikan kepadaku, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, seyogyanya kita juga sebagai seorang muslim berdoa yang seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Ternyata orang yang paling bahagia itu bukan dia yang banyak hartanya, bukan dia yang banyak istrinya, bukan pula dia yang apapun kemauannya selalu bisa terpenuhi. Tapi ternyata orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamainya. Terus yang kemudian yang kedua, orang yang senantiasa mampu bersabar ketika menjalankan ketaatan, bersabar ketika diuji, dan bersabar untuk tidak berbuat kemaksiatan. Dan orang yang paling bahagia yang ketiga adalah orang yang mampu qanaah, orang yang mampu menerima atas apa yang menjadi ketetapannya. Nah, dan insya Allah konsep bahagia ini itu bukan dia yang bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian, tapi insya Allah bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Di dunianya dia bersenang-senang, di dunianya dia bahagia, di akhirat nanti dia juga akan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.